Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Nur Azizah dengan NIM 4301422056 dari Rombel BK 6C. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan tradisional, yaitu wadai ilat sapi. Wadai ilat sapi atau yang dikenal juga dengan jajanan ilat sapi atau kue ilat sapi adalah makanan tradisional khas Kalimantan. Makanan ini memiliki tekstur yang lembut dan juga empuk dengan rasa yang manis. Saya setuju dengan pernyataan Ibu Nurhayati yang menyatakan bahwa proses fermentasi dapat mengembangkan adonan. Dalam prosesnya, gula yang terdapat di dalam adonan itu akan diuraikan oleh bakteri atau mikroorganisme seperti ragi. Kemudian gula ini akan menghasilkan karbon dioksida atau yang lebih kita kenal dengan CO2. Nah, CO2 ini akan terperangkap di dalam adonan sehingga akan terlihat seperti adanya gelembung-gelembung atau pori-pori sehingga adonan terlihat seperti mengembang. Ketika adonan wadai ilat sapi dipanaskan, maka panas akan menguraikan amonium bikarbonat menjadi amonium, kemudian karbon dioksida dan H2O sesuai dengan mekanisme reaksi berikut ini. Nah, gas yang terbentuk berupa gas amonium dan karbon dioksida ini akan terperangkap dalam adonan sehingga membuat adonan menjadi mengembang dan lebih renyah ketika sudah dingin. Dan untuk natrium bikarbonat, ini akan bereaksi dengan asam. Contohnya seperti gula merah jika digunakan. Reaksi ini akan menghasilkan gas amonium karbonat, kemudian karbon dioksida dan juga air seperti reaksi berikut ini. Nah, selain itu ketika dipanaskan, natrium bikarbonat juga akan membentuk natrium karbonat, air, kemudian gas karbon dioksida seperti reaksi berikut ini. Nah, ini juga berperan dalam pengembangan adonan. Untuk resikonya sendiri itu berupa bau pesing atau bau tidak sedap akibat pelepasan dari gas amonium yang terjadi pada proses pemanggangan akibat penggunaan dari amonium bikarbonat. Nah, gas amonium sendiri itu memang memiliki bau yang tidak sedap ketika digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Berdasarkan tabel uji organoleptik pada penelitian yang dilakukan oleh Pan Budi dan Wijanarko 2015, itu diketahui bahwa hasil uji organoleptik tertinggi berada pada nilai 0,61%. Nah, di nilai ini komposisinya adalah persentase natrium bikarbonat sebesar 2% dan amonium bikarbonat sebesar 1,5%. Nah, diasumsikan kemungkinan pada komposisi ini perbandingan dua bahan ini telah bisa mengembangkan adonan dengan maksimal dan bisa meminimalisir terbentuknya gas amonium sehingga meminimalisir juga bau tidak sedap. Formulasi bahan pengembang selain natrium bikarbonat dengan amonium bikarbonat, di sini saya mengajukan gabungan dari bahan pengembang natrium bikarbonat dengan krim tartar atau potasium bitartrat. Nah, kedua bahan pengembang ini bisa digunakan secara tunggal maupun ganda. Nah, ketika digunakan secara ganda, itu akan menghasilkan karbon dioksida dengan 2 kali pembentukan karbon dioksida selama proses pembuatan adonan dan juga selama proses pemasakan. Ketika terbentuk CO2 ini, maka kue yang dihasilkan dari kedua bahan pengembang ini akan lebih ringan. Nah, bahan pengembang ini juga sudah banyak digunakan dan
kebanyakan itu menggunakan perbandingan 2:1, yaitu 2% untuk krim tartar dan 1% untuk natrium bikarbonat. Sehingga mungkin nanti untuk implementasinya bisa menggunakan 2% krim tartar dan 1% natrium bikarbonat dari jumlah keseluruhan tepung yang digunakan. Untuk strategi implementasi kepada UMKM, mungkin bisa dilakukan edukasi terlebih dahulu secara interaktif, diberikan penjelasan mengenai kedua bahan pengembang ini, bahwa kedua bahan pengembang ini merupakan bahan pengembang yang aman dan sudah banyak digunakan. Kemudian yang kedua mungkin bisa melakukan implementasi dari penggunaan bahan pengembang ini untuk pembuatan kue ilat sapi itu sendiri. Yang ketiga mungkin bisa dilakukan evaluasi dan monitoring secara bertahap.